Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita kembali ke Healthy Corner dan masih bersama dengan dua narasumber kita. Baik, Dr. Anang. Jadi kalau tadi Dr. Anang di sesi sebelumnya menyampaikan tentang belum ada yang secara resmi kemudian menyampaikan kapan ini akan puncak dan kapan akan berakhir. Tapi kira-kira kalau kemudian tadi Gus Bas sudah menyampaikan bahwa dampingan MPM begitu luar biasa terdampak dari sisi ekonomi dan mungkin sosial yang kita kupas lagi nanti. Di rumah sakit sendiri kira-kira apakah hal ini juga dirasakan dampak-dampak pasca penetapan pandemi global dan juga di Indonesia sudah diberlakukan darurat nasional ini? Oh ya, jelas ya. Jadi seperti saya sambung tadi bahwa belum bisa kita semua meramalkan, para ahli, bahkan kita juga masih disibukkan dalam keadaan akut pada saat ini, ya, mulai pengobatan, pencegahan, ya, mungkin belum ada yang memberikan sampai kapan, kecuali ahli mungkin mencoba-coba kapan puncaknya, seperti di Indonesia katanya awal Mei atau pertengahan Mei atau apapun, tapi tetap kita tidak tahu, ataukah justru ini puncaknya, mungkin kita bersyukur ya, jadi artinya nanti turun. Baik, kalau ditinjau di rumah sakit kami dari tenaga kesehatan ya, baik dokter maupun perawat, sebenarnya sama saja dengan penyakit-penyakit infeksi yang lain. Tapi karena kekhususan dari COVID-19 ini ya, kita berbagai media, berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa bagaimana keganasan dan lain, khawatir pasti. Apalagi yang bukan nakes. Maksudnya nakes itu kita bisa membaca, kita mengerti. Apalagi bagi orang awam yang tidak mengerti. Kekhawatiran itu makin lebih dari kami. Sehingga dampaknya adalah mereka takut untuk ke rumah sakit, ya, takut untuk ke rumah sakit. Jadi kalau dampaknya di rumah sakit, secara ekonomi mungkin bisa dibahas, mungkin di MPM saya kurang tahu, tapi kita lihat di contoh di rumah sakit kami saja di PKU Muhammadiyah Jogja yang biasa sekian poliklinik sekian ratus, sekarang sangat sepi ya. Bahkan IGD, harusnya kalau menurut saya di IGD tidak ada perubahan atau bahkan meningkat, harusnya, tapi ternyata tidak. Bahkan mungkin saat ini orang yang merasa biasanya di waktu-waktu yang non-COVID sebelum adanya pandemi ini, dia merasa sakit sedikit saja, dia sudah menganggap ini yang sakit yang harus ke IGD. Sekarang mereka bisa menahan, bisa menahan. Dan artinya kalau di rumah sakit swasta yang di mana operasional rumah sakit itu adalah memang tergantung layanan kita ke pasien. Dengan pasien menurun ya pasti berdampak gitu ya. Tapi saya kurang mengerti tentang manajemen, tapi saya yakin itu, saya menyadari bahwa itu ada. Maka untuk rumah sakit kita membuat program-program dengan tanpa mengesampingkan apa yang sudah disoundingkan oleh WHO, CDC, Kemenkes, pemerintah Kemenkes dan lain-lain tentang distancing, tentang pemakaian masker, hand hygiene. Kita tetap memberikan pelayanan yang paripurna baik pasien poliklinik maupun pasien IGD. Saya kira rumah sakit lain pun juga akan seperti ini ya keadaannya, seperti ini keadaannya. Gitu kira-kira. Ya, baik. Gus Bah, bisa diurai kembali terkait dengan dampak lebih spesifik yang dirasakan teman-teman yang telah didampingi oleh MPM ya, tidak hanya kemudian dari sisi ekonomi tapi dari sisi sosial misalnya dan yang lain. Sebenarnya apa sih yang dirasakan sekali oleh teman-teman dampingan MPM selama ini dan mungkin masyarakat secara luas, tidak hanya dampingan MPM. Ketika kemudian tadi bagaimana kemudian sudah terputusnya juga sistem marketing, kemudian akses untuk jual beli juga sudah mulai terbatasi. Sebenarnya apa sih yang paling dirasakan oleh masyarakat, terutama menengah ke bawah terkait dengan dampak ini, Gus Bah? Sosial ekonominya. Sektor mata pencaharian warga atau masyarakat Indonesia itu mayoritas kan informal ya, Mas ya. Masyarakat informal ini saya kira yang paling terdampak ya. Kalau yang bekerja di sektor formal kayak saya mungkin tidak begitu, goncangannya tidak begitu, goyang ya goyang, tapi nggak begitu. Tapi yang sektor informal ini, kalau disuruh berdiam di rumah memang pilihannya sangat sulit. Kalau tetap di luar ya paling terpapar, terpapar pun bisa sembuh dan bisa juga sakit dan bisa juga wassalam, bablas begitu. Tapi kalau tetap di rumah nggak makan, absolutely mati begitu loh. Nah, jadi memang
mayoritas kerja di sektor informal repot, serba salah bagi warga kita. Misalkan petani disuruh nggak ke sawah bisa nggak makan semua warga, tidak hanya orang desa, orang kota makan dari mana kalau nggak ke sawah menanam padi dan memelihara padi. Ini petani saya yang di Klaten, Sragen, Karanganyar itu juga bermasalah dalam artian apa? Ini pandemi ini di Indonesia itu pas dideklarasikan itu pas saat-saat menjelang panen dan panen. Ya. Entah yang peternakan bebek kami yang di itu juga terdampak, ayam terdampak, ya kan, padi juga terdampak. Jadi memang saya juga heran kenapa kok nggak pas setelah panen gitu loh, musibah dideklarasikan oleh pemerintah. Nggak menunggu sebentar itu loh. Nggak mau sebentar nanti dulu. Sehingga beras-beras yang biasanya didistribusikan ke warung-warung makan, ya ke toko-toko kelontong, ini terbatas itu ya. Kami kan sudah punya jaringan distribusi produk petani kita, berasnya itu dijual ke warung makan mana. Warung makan pada tutup semua, ya. Itu dijual ke mana? Akhirnya kan otomatis juga jatuh pendapatan. Ini sedang kami carikan jalan supaya petani-petani yang berasnya yang kami dampingi yang beras sehat itu tetap mendapatkan jalur distribusi konsumen sehingga mereka roda ekonominya tetap berjalan begitu. Nah, ini memang saya secara pribadi ya menyarankan pada pemerintah memang untuk menjaga daya beli masyarakat itu penting masyarakat itu segera dikasih uang tunai. Uang tunai apa? Untuk masyarakat itu beli. Jangan diberi pelatihan. Saya juga nggak setuju pemerintah kalau memberikan pelatihan online kepada masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat itu punya uang, ya kan? Punya uang, terus dia bisa membeli sehingga masyarakat yang jualan tetap bisa menjual, ada untuk roda ekonomi berputar, Mas. Bagaimana dengan kebijakan BLT yang mau diberikan pemerintah? Nah, saya sarankan jangan terlalu banyak prosedur dan jangan berbelit-belit. Jadi jangan pemerintah ini kalah dengan masyarakat ya. Masyarakat di bawah itu sudah saling urunan, saling gotong royong, saling membantu. Masyarakat satu membantu berapa, sehingga sudah saling bergandengan. Jadi pemerintah ini kalah gesit, pemerintah masih rapat, masih buat peraturan, masih buat tim, masyarakat sudah bekerja sendiri-sendiri. Nah, saya mengkritik pemerintah dalam artian jangan terlalu ruwet. Kan sudah punya pangkalan data, siapa rakyat miskin, siapa rakyat bekerjanya apa, pendapatnya berapa, udah punya data. Tinggal dikasih aja. Apa itu untuk menjaga daya beli masyarakat. Jangan dikasih sembako. Jangan semua kasih sembako. Karena tidak hanya butuh makan. Kalau semua disuruh makan di rumah, yang jualan di luar dapat uang dari mana? Seperti itu. Sehingga butuh yang namanya uang fresh money itu segera disalurkan untuk memutar roda ekonomi masyarakat. Sehingga meningkatkan daya beli itu penting. Nah sekarang itu pemerintah sudah 2 minggu bicara BLT itu. Itu kan belum ada. Harusnya sebelum dideklarasikan itu sudah siap seperangkat sebelumnya. Hari ini diumumkan, besok langsung direct transfer tuh personal account-nya masyarakat atau ke Pak RT. Harus cepat gitu loh, Mas. Nah, pemerintah kelamaannya itu terlalu lama mengeksekusi. Oke. Baik. Lalu bagaimana kemudian dengan kebijakan Muhammadiyah sendiri terkait dengan upaya tadi mengantisipasi kemudian hal yang demikian, Gus Ba? Ya. Tapi kita akan bahas tentu ya selepas yang satu ini kebijakan Muhammadiyah. Dan tentu nanti kita hubungkan juga dengan bagaimana kemudian kebijakan Muhammadiyah dalam konteks kesehatan. Dr. Anang nanti mungkin bisa membantu menyampaikan seberapa besar kemudian kebijakan Muhammadiyah itu mengurai permasalahan yang ada di masyarakat, terutama di sektor kesehatan. Siap. Ini pemirsa TVMO, jadi kita akan bahas kembali selepas yang satu ini.